Pernah nggak sih Anda merasa disakiti atau diremehkan oleh seseorang, terus orang itu pergi gitu aja seolah nggak ada apa-apa? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya merebut kembali kekuatan mental Anda dari mereka dengan menggunakan kebijaksanaan kuno dari para filsuf Stoik. Oke, coba kita renungkan pertanyaan ini. Ini tuh ironis banget kan? Orang yang berbuat salah seringkali hidupnya tenang-tenang aja. Sementara kita yang jadi korban, justru yang terus-terusan memikul beban lukanya. Rasa sakitnya itu kayak diputar ulang terus di kepala. Dan jujur aja, kadang rasanya jauh lebih nyiksa daripada kejadian aslinya. Nah, disinilah kebijaksanaan stoikisme berperan. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kemenangan sejati itu bukan soal balas dendam. Kemenangan sejati adalah saat Anda berhasil membuat orang itu jadi nggak relevan lagi secara psikologis. Kekuatan mereka itu hancur, bukan karena Anda membalas perbuatan mereka, tapi saat Anda berhenti ngasih mereka jatah di pikiran Anda. Oke, langkah pertama, kita harus sadar dulu nih, ada yang namanya penjara mental yang nggak kelihatan. Penjara yang seringkali kita bangun sendiri saat kita tanpa sadar menyerahkan remote kontrol emosi kita ke tangan orang lain. Istilahnya adalah dominasi psikologis. Dan ini adalah inti masalahnya. Gini deh, setiap kali Anda masih ngerasa marah, masih pengen balas dendam, atau bahkan sekedar pengen nunjukin kalau Anda baik-baik saja, itu semua adalah bukti kalau mereka masih pegang kendali. Mereka mungkin udah nggak ada secara fisik, tapi mereka masih menyewa tempat gratis di kepala Anda. Baik, sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana caranya? Yaitu dengan memperkuat dunia batin kita. Karena pertarungan ini menangnya dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini dia fondasinya. Ada dua langkah utama yang diajarkan dalam stoicisme. Yang pertama, kita harus putuskan akses mereka ke emosi kita. Dan yang kedua, kita perlu bangun standar diri yang kokoh, yang sama sekali nggak goyah hanya karena opini mereka. Coba lihat perbandingan ini keren banget. Reaksi emosional Anda, mau itu marah, sedih, atau pengen balas dendam, itu semua jadi bahan bakar buat ego mereka. Itu jadi bukti buat mereka kalau mereka masih penting di hidup Anda. Padahal, kekuatan sejati Anda ada di keheningan, di ketiandaan reaksi. Itulah yang benar-benar melucuti kekuatan mereka. Kutipan dari Epictetus ini dalam banget ya. Ini ngingetin kita bahwa setiap kali kita kepancing, kita itu seolah-olah lagi ngasih kunci emosi kita ke orang lain. Kita menyerahkan kebebasan kita ke orang yang seharusnya udah nggak punya hak apa-apa lagi. Ingat, emosi Anda itu benteng pertahanan, bukan lapangan yang bisa diinjak-injak seenaknya. Dan ini nyambung ke langkah kedua, membangun nilai diri dari dalam. Kita sering banget tanpa sadar ngasih orang lain hak buat nentuin seberapa berharganya kita. Stoicisme ngajarin kalau standar Anda itu dibangun di atas prinsip dan integritas, bukan opini orang, maka nggak ada hinaan atau omongan jelek yang bisa nyentuh inti diri Anda. Anda jadi kayak gunung, angin boleh bertiup kencang, tapi gunungnya nggak akan pernah geser. Oke, selanjutnya kita bahas soal kekuatan dari aksi yang senyap. Jadi kekuatan batin yang udah kita bangun tadi, gimana cara menunjukkannya? Bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Pertanyaan yang menarik kan? Kebanyakan orang mikir, cara paling ampuh itu ya balas dendam yang heboh, atau bikin pengumuman besar-besaran kalau kita udah move on. Tapi, apa benar itu cara terkuat? Jawabannya adalah ini. Hal yang paling menampar mereka adalah saat Anda tumbuh jadi lebih baik dan mereka bukan lagi alasannya. Saat Anda berkembang bukan buat pamer ke mereka, tapi karena Anda berutang pada diri sendiri untuk jadi versi terbaik. Pertumbuhan Anda yang diam-diam tapi nyata, itulah pernyataan paling keras yang bisa Anda buat. Lihat bedanya di sini. Move on yang cuma buat pertunjukan, misalnya pamer di media sosial, itu justru menunjukin kalau Anda masih terikat, masih mikirin mereka. Sebaliknya, pertumbuhan yang otentik yang Anda lakukan dalam diam dan murni untuk diri sendiri, itu bukti nyata kalau mereka udah nggak penting lagi di cerita hidup Anda. Nah, semua langkah tadi itu menuntun kita ke satu tujuan akhir, mencapai kebebasan yang sejati. Ini bukan soal menghancurkan mereka, tapi soal membebaskan diri Anda sepenuhnya dari pengaruh mereka. Jadi, senjata pamungkas Anda adalah ketegasan yang tenang. Ini bukan soal agresi ya, tapi soal kontrol penuh. Ciri-cirinya? Kontak mata yang stabil, suara yang rendah tapi mantap, kalimat yang singkat dan tegas. Saat Anda nggak lagi ngasih umpan emosional yang mereka harapkan, saat itulah mereka sadar kalau mereka udah kehilangan kendali atas diri Anda. Slide ini menggambarkan perjalanan Anda dengan sangat indah. Dulu Anda mungkin terobsesi sama mereka.
Sekarang, fokus Anda adalah pada diri sendiri. Dan di masa depan, mereka cuma jadi bagian kecil dari masa lalu Anda, cuma sekedar catatan kaki yang bahkan nggak perlu dibaca ulang. Mereka kehilangan semua arti pentingnya. Dan angka ini adalah gambaran sempurna. Ini adalah jumlah halaman yang pantas mereka dapatkan di bab selanjutnya dari buku kehidupan Anda. 0. Kosong. Arti penting mereka udah direduksi jadi nggak ada sama sekali. Ingat, Anda adalah penulis cerita Anda sendiri, dan Anda punya kuasa penuh untuk memutuskan siapa yang nggak layak lagi dapat satu halaman pun. Dan kita akhiri dengan pesan yang sangat kuat ini. Cara paling ampuh untuk menang secara mental dari orang yang menyakiti Anda, itu bukan dengan balas dendam, tapi dengan nunjukin kalau mereka nggak lagi punya akses ke pusat kendali hidup Anda. Saat Anda tumbuh, mereka jadi terlihat kecil. Saat Anda tenang, mereka yang kehilangan kendali. Itulah kemenangan yang sesungguhnya.